alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap manusia diletakkan oleh Allah namanya ilham. Ilham itu bisa ilham fujur, arahnya kepada nafsu fujur, bisa ilham yang arahnya kepada nafsu takwa. Ternyata manusia itu bisa punya potensi jiwanya itu jadi baik maupun buruk. Tapi yang pertama kali diilhamkan itu fujur dulu. Maka nanti manusia, karena yang diilhamkan ya, jiwa, nanti di dalam ayat ini ada jiwa yang fujur, ada jiwa yang takwa. Jiwa fujur ini surat 12 ayat 53. Ternyata manusia itu innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya manusia itu ternyata cenderung kepada su. Su itu yang buruk, yang jelek. Karena ilham pertama kalinya itu fujur, maka manusia setiap hari itu cenderungnya jelek, cenderungnya berbuat keburukan. Kalau tidak dituntun oleh hidayah, maka manusia itu cenderungnya buruk terus. Wong dituntun hidayah ya sok-sok melihat ya. Ya mungkin sok terus ini. Kadang-kadang kita itu sering beliotnya kadang daripada tidak beliau. Ya. Maka itu ada nafsu fujur di mana manusia itu memang cenderungnya kepada su. Ini dibuktikan ketika Nabi Yusuf. Ini kasusnya Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf kan ternyata setelah diuji oleh Allah, dia sendiri mengakui, la ubarri'u nafsi. Aku ternyata juga tidak bisa lepas dari nafsuku. Nanti kisah panjangnya bisa dibaca sendiri. Ternyata Nabi Yusuf itu juga punya nafsu manusiawi. Ya seneng ngomong jenenge wong wedok dhewean iki. Omah wong loro tok dijak ngono ya seneng awalnya, Pak. Punya nafsu di situ. Tapi ketika hatinya ingat bapaknya, ingat Allah melalui bapaknya, maka Nabi Yusuf kemudian sadar. Lari, Pak. Ditarik bajunya, maka yang robek itu kan yang di belakang. Berarti Nabi Yusuf lari. Kemudian setelah dalam penjara, Nabi Yusuf itu menyatakan, la ubarri'u nafsi. Benar, ternyata aku pun juga tidak bisa lepas dari nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ternyata memang manusia itu memang cenderungnya mengikuti nafsu su. Nafsu buruk, nafsu yang jahat. Jadi, Nabi saja, meskipun Nabi loh ya ini, ternyata ada kecenderungan itu juga. Tapi oleh Allah diberi rahmat, gitu loh, diingatkan terus langsung sadar. Lah orang takwa juga seperti itu. Maka surat Ali Imran 133 sampai 135 itu, meskipun dia itu setiap waktu, setiap saat berupaya untuk takwa, ternyata orang takwa itu fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yang namanya orang takwa itu ketika dia itu berbuat sesuatu yang fahisyah, yang keji, sesuatu yang sifatnya menzalimi dirinya, ingat Allah kemudian dia istighfar. Berarti orang meskipun dia sudah berupaya takwa, ternyata masih ada rasa manusianya gitu. Lah sifat dasar manusia itu yang kadang-kadang muncul, akhirnya dia bisa berbuat zalim pada dirinya sendiri. Akhirnya dia juga bisa tidak hanya berbuat zalim, dia bisa berbuat keji ternyata. Meskipun dia sudah berupaya untuk menjadi orang takwa. Ternyata suatu saat muncul hal seperti itu. Maka orang takwa itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Ketika dia itu sadar, fastaghfaru lidzunubi, maka Rasulullah hati mukmin itu harusnya dia bersih. Ketika dia berbuat maksiat, maka dia akan istighfar. Kalau sudah istighfar, maka dia akan bersih. Itu orang mukmin. Jadi sekali lagi, jiwa manusia itu kita semua punya jiwa. Dan jiwa manusia itu diilhamkan Allah, ada nafsu fujur, ada nafsu takwa. Dan nafsu takwa ini adalah nafsu yang mengarah kepada nafsu ilahiyah. Ya. Ada nafsu ilahiyah. Surat 7 172. Surat 7 172 itu, surat Al-A'raf 172. Ternyata sebelum manusia itu keluar dari perut ibu, nafsunya itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyatihim
wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Gitu ya. Ternyata di situ Allah memberikan satu pernyataan. Anak Adam itu ketika masih di kandungan, ternyata wa asyhadahum ala anfusihim. Mereka itu bersaksi di hadapan Allah. Yang bersaksi itu apanya? Anfusnya, jiwanya. Meskipun dalam terjemah di situ kadang diartikan ruh, tapi jiwa di situ. Yang bersaksi apanya? Jiwanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ternyata jiwanya dulu sudah mengakui adanya Allah. Kan ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Rabbku. Berarti dalam diri setiap manusia itu ada nafsu ilahiyah ketika di dalam rahim ibu. Sudah mengakui Rabbnya itu Allah. Tapi begitu keluar dari perut ibu, Allah mengilhamkan ada nafsu fujur, ada nafsu takwa. Lah nafsu takwa inilah nafsu yang nanti kembali kepada nafsu ilahiyah, nafsu yang hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tapi di dunia ini adalah ujian, hidup ujian. Surat 67 ayat kedua, maka manusia itu diilhamkan Allah punya nafsu fujur, sehingga dia cenderung kepada jelek bisa. Nah, bagaimana manusia ini supaya nanti keluar dari nafsu fujurnya? Maka dia harus kembali ke nafsu takwa. Maka di dalam surat 87 ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Sungguh akan beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Di situ pakai istilah tazakka. Bukan toharoh loh ya. Tazakka. Qad aflaha man tazakka. Maka ini nanti ada hubungannya dengan surat 87 ayat yang ke-14, surat 89 ayat yang ke-27 sampai 30 ya. Jadi surat 87 ayat 14 di situ qad aflaha man tazakka. Sungguh akan beruntung, akan menang orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Lanjutan ayat ini surat 91, 7, 8, ayat 9 dan 10-nya juga sama. Qad aflaha man zakkaha. Kalau di situ zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan akan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya berarti dia senantiasa nuruti hawa nafsu fujurnya, nuruti nafsu su'nya. Kenapa? Karena dia tidak punya rem ketakwaannya. Rem takwanya itu blong, mungkin sedang blong, sehingga dia nuruti. Maka ini jiwa. Dalam diri setiap manusia ada tubuh non fisik namanya jiwa. Tentang ruh itu urusan Allah. Dan ruh itu mesti suci, karena ruh itu urusannya Allah. Ya. Dan jiwa, ternyata nanti jiwa itu bisa berkembang. Perkembangannya itu bisa negatif, bisa positif, tergantung manusianya. Apakah dia mau membersihkan atau justru mau mengotori. Maka nanti yang akan diseru oleh Allah surat 89 ayat 27 sampai 30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Maka di sini ada istilah nafsul mutmainnah. Ya. Mutmainnah. Nafsu yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Rabb. Radiyatan mardiyah. Kamu puas dan Allah juga ridho. Jadi orang yang punya nafsul mutmainnah nanti menghadap Allah itu puas, Pak. Kenapa? Karena membawa nafsu mutmainnah. Nanti dalam ayat lain, ini nafsu mutmainnah itu hubungannya dengan surat 26 ayat 89. Namanya qalbun salim. Nah, di sini nanti kita pelajari qalbun salim. Nafsu mutmainnah itulah nanti oleh Allah, kembali kepada Allah dengan puas dan kamu diridhai oleh Allah. Kalau sudah seperti itu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang diseru masuk surga nanti orang-orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, dan nanti yang punya nafsu mutmainnah.